Justru itu, karena sepi gua suka nih rumah. Kalau sepi, lu nggak bisa pamer ke orang-orang dong, Kad. Kalau lu sultan, waduh, iya juga ya, Mal. Dari ribuan kalimat lu, baru kalimat ini yang masuk di kuping gua. Sopo ya iku? Suatu sore yang mendung, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan gerbang rumah itu. Tuan Rungkat turun dari mobil sambil melihat rumah besar tersebut dengan mata kagum. "Wah, rumah ini adem kali ya," kata Tuan Rungkat pelan sambil merapikan bajunya. Di sampingnya berdiri anaknya yang dipanggil Peot. Anak itu hanya diam sambil memandangi rumah besar yang terasa asing baginya. Dari tadi, Peot merinding tanpa sebab. Sementara itu Robi, sopir pribadi Tuan Rungkat, sibuk melihat sekitar rumah. Ia merasa tempat itu terlalu sepi. "Tuan, yakin mau beli rumah ini?" tanya Robi pelan. "Kenapa? Bagus sekali rumahnya," jawab Tuan Rungkat santai. Di belakang mereka, ada Tante Molly, asisten setia Tuan Rungkat. Ia membawa kipas kecil sambil melihat rumah dengan gugup. "Aduh, aku gak suka rumah terlalu sunyi begini," kata Tante Molly sambil kipas-kipas wajahnya. Mereka pun masuk ke halaman rumah. Angin dingin langsung terasa meskipun cuaca sebenarnya tidak terlalu dingin. Pepohonan di sekitar rumah bergerak pelan, seperti ada yang mengawasi. Saat berjalan menuju pintu utama, Peot tiba-tiba berhenti. "Pak, tadi ada orang di jendela," katanya lirih. Semua langsung menoleh ke arah jendela lantai 2, tapi tidak ada siapa-siapa. "Ah, mungkin bayangan pohon," kata Tuan Rungkat sambil tertawa kecil. Mereka masuk ke dalam rumah. Interior rumah itu sangat klasik. Lantainya kayu tua, lampu gantung besar masih tergantung rapi. Dan di dinding, ada banyak foto hitam putih keluarga Belanda zaman dulu. Rumah itu memang indah, tapi semakin lama berada di dalam, suasana terasa makin aneh. Jam dinding tiba-tiba berdetak sendiri sangat keras. Tok, 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 tok. Padahal jam itu sudah rusak. Robi mulai tidak nyaman. "Tuan, saya rasa rumah ini memang ada sesuatu." Belum sempat Tuan Rungkat menjawab, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Krek, krek, krek. Padahal mereka hanya berempat di rumah itu. Tante Molly langsung ketakutan. "Jangan bilang ada orang tinggal di sini." Peot memegang tangan ayahnya erat-erat. Tuan Rungkat sebenarnya mulai takut. Tapi ia tetap mencoba tenang. Mungkin tikus. Namun tiba-tiba, lampu rumah berkedip sendiri. Semua langsung diam. Angin dingin berhembus dari lorong belakang rumah. Lalu terdengar suara seorang pria tua berbahasa. Robi langsung pucat. "Tuan, saya mau keluar aja." Mereka perlahan naik ke lantai 2 karena penasaran. Lorong lantai atas sangat panjang dan gelap. Di ujung lorong, ada satu pintu tua yang sedikit terbuka. Saat mereka mendekat, brok, pintu tertutup sendiri dengan keras. Tante Molly sampai teriak histeris. Peot melihat sesuatu berdiri di balik kaca jendela. Seorang kakek tua kurus dengan wajah pucat, sedang menatap mereka tanpa berkedip. Matanya hitam dalam, mulutnya tersenyum tipis. "Pak, itu orang tadi," kata Peot, gemetar. Saat Robi memberanikan diri mendekat ke jendela, sosok itu hilang. Tiba-tiba terdengar suara bisikan tepat di belakang mereka. "Kalian jangan tinggal di rumah ini." Semua langsung berlari turun. Pintu rumah tiba-tiba terbuka sendiri, seperti mempersilakan mereka keluar. Mereka masuk ke mobil dengan panik. Tante Molly hampir menangis. Robi langsung menyalakan mobil. Peot tidak berani melihat ke belakang lagi. Namun Tuan Rungkat masih menatap rumah itu dari dalam mobil. Anehnya, di balik jendela lantai 2, terlihat banyak bayangan berdiri diam, memperhatikan mereka. Padahal tadi, rumah itu kosong. Sejak hari itu, Tuan Rungkat membatalkan membeli rumah tersebut. Tetapi warga sekitar mulai bercerita. Dulu rumah itu milik keluarga Belanda kaya raya yang hilang misterius pada malam hujan besar, katanya. Siapapun yang mencoba tinggal di sana, akan selalu melihat sosok kakek tua di jendela. Dan sampai sekarang, saat malam tiba, lampu rumah itu kadang menyala sendiri, meski sudah puluhan tahun kosong. Saat semua masih berdiri di depan rumah besar itu, datanglah seorang bapak tua penjaga rumah.
Wajahnya tenang, seolah sudah terbiasa dengan suasana aneh di tempat itu. "Selamat datang, Pak. Saya penjaga rumah ini," katanya sambil tersenyum kecil kepada Tuan Rungkat. Tuan Rungkat langsung menghampiri bapak itu. "Rumah ini memang besar kali ya, Pak. Tapi katanya angker." Bapak penjaga hanya tertawa kecil. "Ah, kalau soal suara aneh malam hari, memang ada, Pak," jawabnya santai. Mendengar itu, Tante Molly langsung memegang kipasnya erat. "Hah, jadi memang ada hantunya?" Bapak penjaga menggeleng pelan. "Bukan ganggu kok, Bu. Mungkin cuma penghuni lama rumah ini." Suasana tiba-tiba hening. Angin sore berhembus pelan melewati pepohonan besar di halaman rumah. Bapak penjaga melanjutkan bicara dengan nada tenang. "Dulu rumah ini milik keluarga Belanda. Sudah puluhan tahun kosong. Kadang malam-malam ada suara langkah kaki, kursi bergeser sendiri, atau suara orang jalan di loteng." Peot langsung merinding. Robi mulai tidak nyaman dan melirik jendela rumah yang gelap. "Tapi mereka nggak pernah ganggu orang, Pak," lanjut penjaga rumah itu. "Tenang aja, warga sini juga sudah biasa." Tuan Rungkat mulai tertarik lagi. "Soal harga, gimana, Pak?" Bapak penjaga tersenyum. "Murah kok, Pak. Pak, rumah sebesar ini cuma 1,5 miliar aja." Robi langsung kaget. "Murah kali untuk rumah segede ini." "Iya," jawab penjaga itu pelan, "karena banyak orang takut tinggal di sini." Tante Molly langsung mundur pelan. "Ya iyalah, takut." Namun Tuan Rungkat malah semakin penasaran. Rumah itu memang terasa aneh, tapi juga nyaman, adem, tenang, jauh dari keramaian. Bahkan suara angin di halaman terasa membuat hati damai. "Kalau Bapak mau sewa dulu beberapa bulan juga boleh," kata penjaga rumah. "Mungkin Bapak mau coba rasakan suasana rumah ini." Tuan Rungkat diam beberapa saat sambil melihat rumah besar itu. Dari luar rumah itu terlihat seperti tempat impian. Lampu klasik, jendela kayu besar, taman hijau, udara dingin. Tidak terlihat menyeramkan sama sekali. Namun, saat Tuan Rungkat memandang ke jendela lantai 2, ia melihat sosok kakek tua berdiri diam di balik tirai. Wajahnya pucat, matanya hitam dalam. Tetapi, anehnya, sosok itu tidak terlihat marah. Ia hanya diam, memandangi mereka. Saat Tuan Rungkat berkedip, sosok itu hilang. "Tuan," panggil Robi pelan. "Kenapa?" Gak apa-apa." Malam itu, mereka memutuskan mencoba menginap 1 malam di rumah tersebut. Penjaga rumah memberi kunci besar berwarna hitam. "Kalau dengar suara malam hari jangan panik, Pak," katanya. "Biasanya cuma mereka lewat." "Mereka?" tanya Tante Molly, gemetar. Penjaga rumah tersenyum kecil tanpa menjawab. Saat malam mulai turun, kabut tipis mulai memenuhi halaman rumah. Lampu rumah menyala redup sendiri, dan dari lantai atas terdengar suara langkah kaki pelan. Krek, krek, krek. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana.